dan budi pekerti. Pada kelas 5 ini kita sudah membahas surat At-Tin. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membaca surat At-Tin dan menulis surat At-Tin agar hafalan anak Ibu tidak hilang. Surat At-Tin ini tetap dibaca ya ketika sholat. Pada pertemuan ini Ibu akan menjelaskan kepada anak Ibu tentang makna kandungan surat At-Tin. Untuk itu perhatikan materi pelajaran kita dengan baik. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran, turun di kota Mekah dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin ini banyak mengandung pesan-pesan yang bermanfaat bagi manusia. Karena dalam surat At-Tin ini Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Agar lebih jelas, marilah kita bahas surat At-Tin ayat per ayat. Pada ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun, Allah bersumpah dengan menyebut nama buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun ini banyak tumbuh di Timur Tengah seperti Syria dan Damaskus. Buah tin ini dan buah zaitun banyak manfaatnya bagi kesehatan manusia. Pada ayat kedua, Allah bersumpah dengan menyebut nama Gunung Sinai, Waturi Sinin. Gunung Sinai adalah gunung tempat di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat. Gunung ini disebut juga dengan Jabal Musa atau gunungnya Nabi Musa. Pada ayat ketiga, Allah bersumpah dengan menyebut dengan kota Mekah. Kota Mekah adalah kota di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan menyebarkan agama Islam. Dari ayat pertama, kedua, dan ketiga, Allah bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya. Hanya Allah saja yang boleh bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya. Sedangkan kita manusia tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama ciptaan Allah. Lalu bagaimana cara manusia bersumpah? Manusia itu bersumpah harus menyebut nama Allah. Contohnya demi Allah atau wallahi. Pada ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Siapa tahu apa beda manusia dengan makhluk yang lain? Ya, pintar anak-anak. Manusia, Allah anugerahkan akal dan pikiran. Dengan akal, manusia bisa berpikir. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal, manusia bisa menciptakan ilmu pengetahuan. Pada ayat berikutnya, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami turunkan derajatnya serendah-rendahnya. Walaupun manusia tadi memiliki akal pikiran, tetapi manusia itu bisa turun derajatnya, bisa hina di mata Allah, bisa buruk pandangannya di mata Allah. Kenapa? Kalau manusia itu tidak beriman kepada Allah, manusia itu bermaksiat kepada Allah, melanggar perintah Allah. Kemudian pada ayat berikutnya, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tidak akan terputus-putus. Pada ayat ini Allah menjelaskan orang yang beriman, yang beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, maka mereka itulah yang mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Pada ayat ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah datang keterangan-keterangan yang nyata? Pada ayat ketujuh ini Allah menjelaskan mengapa orang kafir tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjelaskan bahwa hari pembalasan itu pasti akan datang dan sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Pada ayat ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang maha adil? Jadi pada hari pembalasan nanti Allah akan mengadili manusia seadil-adilnya sesuai amal perbuatannya. Jadi itulah tadi anak ibu tentang makna kandungan surat At-Tin. Ibu simpulkan sedikit. Jadi surat At-Tin itu Allah bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya, dan kita tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya. Kita harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Contohnya demi Allah dan wallahi. Kemudian manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
yaitu diberi akal pikiran. Dengan akal pikiran manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian Allah bisa menurunkan derajat manusia serendah-rendahnya. Karena apa? Karena manusia tidak beriman dan melanggar perintah Allah. Kemudian Allah juga nanti akan menjadi hakim yang adil pada hari pembalasan sesuai dengan amal yang kita lakukan di dunia. Itulah tadi anak-anak ibu makna tentang surat At-Tin. Mudah-mudahan anak ibu paham dengan materi yang sudah ibu ajarkan. Pada untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melaksanakan tes tulisan. Untuk itu anak-anak ibu baca buku dan tetap pelajari materi kita. Dan pada pertemuan ini kita cukupkan materi kita sampai di sini dulu. Kita baca kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.